Lasem, distrik Rembang, residensi Rembang namanya, residen Rembang adalah kota dengan penduduk Cina atau yang sering disebut masyarakat Tionghoa nomor 3 terbesar di Hindia Belanda. Mbak Iti Malakina tertarik di Lasem perkiraan awal tahun berapa datang ke sini? Pertama masuk Lasem itu Agustus 2015. Apa yang menarik, Mbak? Pertama masuk itu kecelakaan karena saya dipaksa untuk masuk ke Lasem oleh editor National Geographic Indonesia yang meminta saya untuk menyiapkan tulisan untuk majalah edisi Imlek. Saya masuk bertemu Mas Baskoro, Mas Pop, menginap di museumnya Lasem. Waktu itu belum jadi museum, dan keesokan paginya kami baru jalan, explore, dan saat itu juga saya memutuskan untuk membuat penelitian tentang Lasem karena saya bertemu dengan orang-orang yang saya kira masyarakat Lasem yang begitu ramah, membuka hatinya. Kemudian saya juga bertemu dengan oma-oma yang pertama belum mengenal saya tapi sudah mengajak masuk ke rumahnya dengan senyum, menawarkan minum, dan saya keluar bertemu dengan ibu-ibu yang besanan tapi mereka berbeda agama. Ibu yang satu berasal dari Lampung, Muslim, mengenakan hijab. Ibu yang satu orang Lasem, Tionghoa, dan beragama Kristen. Anaknya menikah, dan kemudian saya bertemu dengan orang itu berdua. Itu mereka olahraga, jalan kaki, dan mereka menyapa saya. Padahal saya sedang jalan sama teman saya dengan Elm waktu itu, sedang jalan naik motor, berjalan lebih cepat. Dan mereka menanyakan, kalian dari mana? Dan itu membuat saya sangat terharu ya, sebagai orang luar yang baru masuk. Tampaknya kami diterima dengan senyum, dengan pertanyaan dan sambutan. Itu yang membuat saya kemudian memutuskan untuk melakukan penelitian. Selain itu juga kemudian saya melihat tinggalan bangunan heritage yang masif. Saya pertama kali melihat Kampung Karangturi, Desa Karangturi, kemudian saya ke Desa Soditan Gambiran, ke Kelenteng Cuankiong, dan seterusnya. Dan saya merasakan homey, merasa di rumah. Dan sejak itu saya putuskan mau meneliti dan menulis untuk National Geographic Indonesia. Dan sampai sekarang Lasem menjadi kajian saya karena saya cukup banyak menulis, dan mungkin masih akan terus karena saya berharap Lasem ini bisa jadi riset abadi saya, tempat riset abadi saya. Itu ambisi saya. Karena saya akademisi, at the end saya harus punya target di akhir sebagai akademisi, harus berusaha mencapai tempat yang paling tinggi di tingkatan akademisi. Dan saya berharap suatu saat Lasem akan saya angkat sebagai pidato di tingkat paling tinggi pencapaian seorang akademisi. Amin. Ambisi, Mas. Ada bedanya enggak kawasan pecinan yang ada di Lasem dengan yang ada di yang lain? Sejauh saya jalan ke beberapa daerah, masing-masing pecinan Nusantara itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Berbeda, unik, istimewa, pun banyak kekurangannya, iya, saya menjumpai. Untuk saya, Lasem adalah kawasan pecinan terbesar, terlengkap, terasri yang masih bisa saya jumpai. Berbeda dengan pecinan-pecinan lain di kota-kota besar yang kebanyakan
bangunan heritage-nya sudah berkurang dan beralih fungsi. Sedangkan di Lasem, saya kira ini semacam blessing in disguise. Ketika tahun 40-an, 50-an, generasi mudanya lebih memilih untuk belajar di Semarang, di Jakarta, Batavia, atau bahkan ke Amsterdam, negeri Belanda. Generasinya muda pergi, banyak yang tidak ingin kembali. Akibatnya Lasem saat ini dihuni oleh orang-orang tua, hanya oleh penjaga rumah, dan itu membuat Lasem jauh lebih asri karena ditinggalkan generasi mudanya pada saat itu. Berharapnya sih sekarang beberapa generasi muda dari Lasem keturunannya kembali ke sini untuk membangun Lasemnya. Saya kira seperti itu sedang terjadi sekarang. Di rumah kongnya ya. Ya. Dari pertama saya datang, saya belum menggali tentang sejarahnya Lasem. Karena saya bertemu dengan orang, saya harus bicara, dan mungkin penelitian saya pada awal waktu itu akhir tahun 2015 itu lebih cenderung ke penelitian antropologis, karena saya sama sekali tidak menggunakan latar belakang sinologi saya untuk mengkaji fenomena Lasem. Saya masih berusaha untuk memahami suasana, mendalami apa yang saya jumpai, bertemu dengan banyak orang, bertanya, mendengarkan cerita, mendengarkan curhat gitu ya. Dan baru setelah saya kembali ke Jakarta, saya mulai mencari informasi banyak tentang Lasem, apa itu Lasem, apa sejarahnya. Dan jujur saya mendengar nama Lasem itu sejak saya kuliah. Saya mulai kuliah 99 di UI. Saya sudah tahun 2000-an itu mendengar kata Lasem, batik yang saya ingat batik pecinan, tapi saya belum pernah menjumpainya. Setelah sekian belas tahun saya mengenyam pendidikan sinologi itu, barulah saya tiba di Lasem. Kenapa menarik Lasem menurut saya? Setelah saya banyak baca, saya mencari beberapa referensi, saya ngobrol dengan teman-teman heritage di sini yang memiliki koleksi buku, yang memiliki cerita-cerita yang mungkin ada yang terkait dengan mistis, ada yang terkait dengan buku-buku naskah Jawa dan seterusnya, seolah memperkaya pengetahuan saya. Namun kalau dari sisi saya mencari informasi, kenapa sih Lasem ini rumahnya besar-besar? Karena yang paling eye catching gitu ketika saya melihat Lasem, kemana-mana saya lihat rumah tembok tinggi, begitu masuk ke dalam rumah itu rumah-rumah besar yang minimum luas bangunannya saja 500 sampai 700 meter persegi, luas lahan tanahnya 1000 sampai 1500 meter persegi, dan menimbulkan pertanyaan, desa, kampung kecil, kecamatan mempunyai khasanah bangunan, arsitekturnya lengkap, khasanah bangunannya masih cenderung masif dan besar gitu ya. Saya berusaha mencari apa gitu. Nah, saya mencari referensi, bertemu orang, ngobrol, bertanya, sampai pada suatu titik saya bisa mengetahui mengapa Lasem sedemikian besarnya. Karena Lasem pada masa lalu memiliki banyak lapisan kebudayaan. Prasejarah kita bisa lihat dari Leran itu paling tidak abad 7 sebelum Masehi, apalagi Plawangan 2000 tahun sebelum Masehi ya kalau tidak salah ya Mas Bob. Nah, itu merupakan cikal bakalnya Lasem. Belum lagi kemudian beralih ke zaman masa Hindu-Buddha, ada Majapahit di sini, juga ada pengaruh dari masa Selendra dan seterusnya di mana itu kan. Nah, terus perlahan masuk sentuhan bangsa-bangsa lain, mulai dari Arab, Cina, kemudian ada kebudayaan Islam. India pun saya kira pasti masuk ya, karena dulu kan kita jalur perdagangan ini Nusantara ini. Kemudian juga kita merupakan salah satu jalur sutra, tapi yang laut, yang terkenal dengan jalur rempah itu kan. Jadi pelayaran dari Gujarat, Cina dan seterusnya itu bukan hal aneh gitu ya, melintasi perairan di sini. Nah, kemudian juga lapisan budaya berikutnya selain ada Cina, Islam, Jawa, kemudian juga ada kolonial datang, kemudian ada Jepang datang sampai ke masa Republik. Saya kira kaya sekali heritage di sini. Nah, kemudian satu hal yang saya temukan menarik, jawaban dari pertanyaan saya kenapa Lasem
kok kayaknya dulu kaya sekali ya gitu kan. Ternyata satu, saya menemukan Lasem itu pada abad 17, 18, 19 merupakan corong candu, tempat masuknya perdagangan candu di Hindia Belanda selama hampir 300 tahun bersama dua kota lainnya yaitu Rembang dan Juwana. Hanya 3 kota ini yang menjadi pelabuhan masuknya candu di Hindia Belanda pada masa itu, tidak di tempat lain. Yang paling besar karena cuma tempat 3, dan yang paling besar adalah Lasem. Karena pada masa Hindia Belanda, terutama pada tahun 1700-an akhir sampai 1800-an awal, Lasem, distrik Rembang, residensi Rembang namanya, residen Rembang, adalah kota dengan penduduk Cina atau yang sering disebut masyarakat Tionghoa, nomor 3 terbesar di Hindia Belanda. Sebelum Semarang dan Surabaya membesar. Jadi nomor 1 Batavia, nomor 2 Cirebon, residensi Rembang. Tapi dengan catatan, setelah saya buka arsip Rembang, namanya Rembang Report semacam itu dalam bahasa Belanda, saya dapat mengetahui disebut residensi Rembang iya, tapi mayoritas penduduk Tionghoa pada waktu itu tinggal di distrik Binangun, which is distrik Binangun itu terkonsentrasi di Lasem, nomor 3 terbesar komunitas Tionghoanya di Hindia Belanda, se-Nusantara. Singkawang kalah ya? Kalah, jauh, belum ada malah tercatat. Jadi mungkin sejarah seperti ini pun warga sendiri belum banyak yang mengetahui gitu, saya kira, karena informasi mungkin terbatas, terus penelitian bergerak di bidang masyarakat Tionghoa dengan latar belakang sinologi itu belum banyak. Nah, jadi ketika saya kemudian menemukan itu informasi itu, saya berusaha untuk membagikannya pada teman-teman yang ada di sini. Dan saya kira banyak keterkejutan yang terjadi gitu. Masa sih kita corong candu? Kita nggak pernah tahu karena tidak pernah ada memori tentang candu di kota ini. Saya kira mungkin beberapa orang tahu, tapi tidak banyak yang mengekspos sampai ke media nasional, sampai ke tingkat nasional. Dan saya kira bahkan di tingkat nasional pun banyak yang terkejut gitu, corong candu kota ini gitu kan, tidak masuk akal gitu kan, desa gitu kan. Sekarang orang bilangnya Lasem mungkin batik tulis dan seterusnya, bangunan heritage. Di kalangan arsitektur tentu Lasem juga terkenal karena memiliki ragam aneka arsitektur terkenal, mulai dari Indisa Empire, Fujian, rumah Fujian tradisional Cina, Tiongkok, terus ada Cina Hindia Belanda gitu kan, Indis, arsitektur Indis, kemudian ada arsitektur Jawa, kemudian juga ada arsitektur kolonial gitu kan, dan itu sangat kaya gitu. Saya kira benar-benar kota yang sangat kaya gitu kan. Nah, terus migrasi, sejak kapan sih orang Cina atau orang Tiongkok itu sampai ke Lasem? Saya kira ini juga terkait dengan banyak catatan sejarah yang bisa kita duga atau kita dapat gitu ya. Lasem itu kan baru dicatat sejarah Cina itu sekitar tahun 1300 something deh, saya lupa, di tulisan saya itu ada. Jadi istilahnya waktu itu ada Lausen dan seterusnya untuk penamaan Lasem. Nah, kenapa orang-orang Tiongkok itu ada di sini gitu, datang ke sini? Awal-awalnya dulu ada satu penelitian ini dari Ibu Melanie Budianta, seorang profesor di FIB UI. Beliau menyebutkan orang-orang yang datang orang Cina atau Tiongkok yang datang ke Nusantara pada waktu itu adalah kalangan terpelajar, bukan pedagang. Hal ini bisa wajar sih, ada pendapat seperti itu, karena kalau kita lihat ada I Ching di Sriwijaya dan seterusnya ya, untuk yang Buddha, dan dia menulis masyarakat Tiongkok itu dulunya orang yang bisa menulis itu pasti cendekiawan,
karena mereka bisa menulis, mereka belajar dari kecil dan mereka harus menghafalkan kitab-kitab klasika Cina, dan itu hanya cendekiawan yang bisa melakukan. Untuk menjadi pejabat dia harus lulus ujian negara dan dia harus bisa baca tulis, dan itu prosesnya panjang karena mereka harus menghafal Sesu Wuqing, dan itu klasika Cina yang sangat berat sekali untuk dipelajari kalangan biasa, apalagi petani nggak punya waktu gitu kan. Jadi yang datang ke sini dan kemudian mencatat tentang Nusantara memang biasanya kalangan terpelajar di sana. Namun mereka ikut dengan kapal-kapal yang berdagang dari jalur sutra gitu. Jadi memang kayaknya mereka kerjasama kan. Nah terus berhenti di port, di pelabuhan tertentu. Lasem itu mungkin mulai kesebut gitu ya secara masif karena adanya pelayaran Cheng Ho pada masa dinasti Ming, itu kan abad ke-15. Nah bahkan di sini juga kan tersebar cerita-cerita ada anak buah Cheng Ho yang turun, kemudian dia membawa istrinya dari Champa dan kemudian memperkenalkan teknik pembuatan batik ke masyarakat di sini gitu kan. Walaupun itu kisah tradisi lisan, tidak ada dokumen tertulis, saya kira itu salah satu storytelling yang bisa memperkaya hasanah heritage, intangible heritage-nya Lasem gitu. Dan itu membuktikan juga kan arus migrasi dari Cina yang terus bergelombang dari zaman at least dari masa 1300-an yang tercatat. Tapi kalau saya kemudian waktu itu lihat ke Goa ada koin kepeng Cina gitu kan, kemudian saya lihat yang penemuan terakhir di TC kalau nggak salah ya, Kaliori itu kan ya paling nggak sewilayah Rembang ya, ada kepeng-kepeng Cina yang saya lihat itu bahkan dari tahun 100 tahun 200 pada waktu itu cuma ada satu koin itu pada masa saya lupa apa dulu dinasti apa ya, saya udah menulis itu koin itu satu-satunya ditemukan dari banyak koin, dan itu rentang waktunya mulai dari tahun 600, 800, 900, 1100, 1200, 1300. Itu perjalanannya kayaknya panjang banget koin-koin kepeng Cina yang mendarat di sini. Yang di Kaliori saya juga mengidentifikasi mulai dari rentang waktu 800-an, mulai dari dinasti Tang. Semua ada di situ. Jadi saya kira panjang ya rentang waktu kedatangan orang-orang Tiongkok ke Indonesia, ke Jawa, ke Lasem, sampai kemudian mereka menetap di sini karena kan dulu pelayaran ya 6 bulan sekali baru bisa kembali ke Tiongkok, sehingga akhirnya di sini lelaki-lelaki Tiongkok yang waktu itu mencari nasib baik, kemudian berdagang, kemudian mencari rempah-rempah dan seterusnya, karena jalur sutra laut itu terkait dengan rempah-rempah. Ini menarik gitu, jadi pasti mereka akan ikut musim kan. Ketika ikut musim mereka harus menetap dulu, nunggu. Ya mungkin mereka ada yang iseng-iseng ketemu sama wece-wece cantik ya kan, dari pulau mana aja, apalagi di Jawa gitu kan, yang terkenal dengan keramahannya dari dulu. Ya saya kira terus kemudian mereka kawin-mawin gitu kan, akhirnya menghasilkan keturunan yang oleh peneliti asing disebut peranakan dan masih relevan mungkin digunakan sampai saat ini istilah peranakan itu. Kemudian menghasilkan kebudayaan baru, mixed culture, dari kuliner, dari gaya hidup dan seterusnya. Bahkan kemudian ketika pada masa laki-laki ini menikah, laki-laki Tiongkok menikah dengan perempuan Jawa, anak-anak ini kemudian dibesarkan menggunakan bahasa ibunya, tidak lagi menggunakan bahasa Tiongkok. Beberapa kasus akhirnya anak-anak yang disebut peranakan ini tidak lagi menguasai bahasa ayahnya. Kemudian ada satu masa ketika pria-pria Tiongkok ini datang berlayar, mereka kemudian senang untuk memilih hidup di sini. Mereka kemudian membawa istri-istri dari Tiongkok di sini menikah, anaknya kemudian masih berdarah murni dan anaknya, tapi kan kemudian anaknya menikah lagi dengan darah campuran. Ini yang mix ya, akhirnya banyak kejadian-kejadian di mana mereka kemudian harus saling berdialog dalam kebudayaan. Nggak hanya berdialog pikiran, mulut, berbeda bahasa gitu kan, tapi ya sampai bertukar budaya dalam lingkungan rumah mereka.
keluarga Batik mereka gitu kan. Dan saya kira menarik sekali ketika ini akulturasi terus jalan, mereka dapat pengaruh dari luar, iya, mereka mempengaruhi, saling mempengaruhi, itu ya ada gitu kan. Dan asimilasi saya rasa dengan kawin mawin itu merupakan asimilasi sempurna yang memang bisa membentuk gaya hidup, budaya dan style dan seterusnya yang baru gitu di anak ini gitu kan, di keturunannya. Namun yang menarik ketika saya ke Lasem, saya bertemu dengan banyak anak-anak muda di sini, generasi mudanya gitu ya. Dan saya bertanya udah berapa generasi? Oh saya ada 5 generasi, oh saya ada 6 generasi gitu kan. Tapi ada di antara mereka yang masih meneruskan tradisi keluarganya, mereka masih sembahyang ketika sembahyang Imlek, mereka masih datang ke kelenteng, walaupun sebagian yang lain mereka sudah berganti kepercayaan, memeluk religi yang lain. Dan saya kira mereka banyak mereka banyak berdialog dengan hal-hal baru ya, kebudayaan yang mereka rasakan itu mix gitu. Kadang saya ngobrol, saya tuh bingung gitu, saya orang Katolik tapi saya kok masih mama saya masih bilang kita harus menghormati leluhur, ini meja sembayangannya kongco dan seterusnya. Kami cengbeng pada saat cengbeng atau cingming membersihkan makam, kami harus ikut gitu. Ada kayak terjadi benturan-benturan perasaan di hati mereka gitu ya. Ini kenapa kok saya hidup segini? Ada yang ekstrim bahkan yang sudah memeluk agama lain yang misalnya melarang untuk punya kepercayaan yang bersifat kebudayaan, itu bahkan jadi sempat kita udah kehilangan budaya gitu intinya. Itu kan juga menarik ya, fenomena seperti itu, dan itu terjadi gitu. Jadi saya banyak dialog di sini, ada berbagai macam tipe generasi, yang satu masih mempertahankan, yang satu ada agak moderat gitu kan, yang satu lagi ekstrim tidak mau sama sekali untuk meneruskan tradisi yang mungkin dianggap kalau di Islam musyrik ya, syirik atau musyrik gitu kan istinya. Dan itu menarik sekali. Nah terus di Lasem ini juga uniknya saya itu mengamati banyak akulturasi yang terjadi ya ketika saya datang ke beberapa rumah tua yang sudah terlantar, tidak ditempati oleh pemiliknya, hanya dijaga gitu kan. Di beberapa rumah itu saya menemukan gamelan-gamelan Jawa kuno yang udah mulai rusak dimakan usia. Saya bicara sama orang-orang tua, kenapa di rumah-rumah itu banyak gamelan gitu ya? Dulu di Karangturi ini contohnya, dulu di Karangturi ini saya setiap minggu, kata salah seorang oma yang kawin masuk ke salah satu keluarga di Karangturi, mengatakan saya dulu orang miskin, tapi ketika Sabtu atau weekend atau hari Minggu atau gimana itu ada banyak rumah-rumah yang menggelar gamelan. Jadi mereka menyambut tamu, mereka mau rileks, mereka butuh hiburan, itu berkumpul dengan keluarga tuh musiknya gamelan, bukan tehian, bukan erhu gitu kan. Menarik sekali gitu, mereka kan lebih suka denger gamelan gitu. Ada apa? Jiwanya kah? Akulturasinya kah? Atau dia menikah dengan perempuan Jawa kah misalnya? Tapi enggak juga. Yang menikah dengan sesama peranakan itu pun mereka mencintai musik Jawa. Ternyata juga ada keturunan Lasem yang punya darah menari. Mau sampai jauh pun dia tinggal di Semarang, dia masih jadi penari, pemain ketoprak dan seterusnya. Katanya nenek saya, neneknya nenek saya pun menari. Kan itu menarik ya, menari Jawa loh, bukan menari kontemporer gitu kan ya. Itu menarik. Terus belum lagi ada kebudayaan lain di sini yang peranakannya itu Tionghoa oriented. Di beberapa rumah yang saya temukan tuh buku-bukunya ada buku ini Chunghua Huikuan, sekolah-sekolah Tionghoa Huikuan, jadi sekolah Cina. Terus ada satu rumah lagi yang bangunannya pun tampak kolonial seperti ini. Saya temukan dia sekolah di HCS, Hollandse Chinese School. Terus ada lagi juga, terutama di rumah ini saya temukan dia sekolah di semacam HBS, sekolah Belanda. Jadi banyak sekali di sini pertukaran ilmu pada waktu itu ya. Ada yang dari Tiongkok, ada yang sekolah di HBS, ada juga yang sekolah biasa gitu, yang dia dididik di rumah oleh guru yang didatangkan
orang Jawa gurunya tapi dia mengajar di sekolah rakyat dan seterusnya, datang untuk homeschooling tuh juga ternyata ada info seperti itu. Jadi Lasem ini banyak cerita yang cukup kaya juga ya dari segi pertukaran kebudayaan, dan no wonder gitu kita bisa menemukan batik selera Jawa Cina jadi satu dengan filosofi kain yang saya kira semua kain ini dulunya ada cerita gitu, ada harapan di selembar kain. Karena simbol-simbol yang saya teliti dalam kain-kain, terutama di rumah-rumah pecinan kota tua, keluarga-keluarga pembatik, keluarga yang memiliki batik paling tidak 4 generasi, 5 generasi, mereka sudah tidak tahu lagi simbolnya itu apa, hanya mendengar katanya ini, katanya itu. Nah, saya bekerja dengan ensiklopedi, dengan kamus, saya menemukan simbol dalam kain itu dengan banyak cerita, dan yang jelas dalam selembar kain itu ada konsep yin dan yang, keseimbangan dan harmoni. Yang menarik ketika kemudian dipadukan dengan unsur-unsur lokalitas. Mungkin untuk yang unsur lokalitas semua udah tahu kali ya, macam matohan, macam watu krica, burung-burung lokal, fauna laut, itu kan menarik sekali tuh. Jadi saya kira kalau semakin mendalami di sini itu banyak hal yang sangat indah gitu terpendam. Belum lagi kemudian hubungan interaksi Cina, Jawa, Islam, turunan Arab, Jawa, yang lain-lain gitu ya. Kemudian itu mix di sini di satu tempat, hidup berdampingan. Saya kira kalau saya waktu itu menyebut, dan saya sering bicara di beberapa forum di Jakarta, saya bilang Lasem itu menjadi salah satu laboratorium toleransi keberagaman di Indonesia. Laboratorium kecil gitu, tapi kita bisa dengan banyak cara mendapatkan kisah-kisah itu tuh semuanya mix culture gitu, semuanya ada dialog budaya, silang budaya, kaya sekali, dari masa lalu, masa kini, sampai mungkin masa depan yang akan datang. Isu toleransi keberagaman, mix culture, perpaduan, jembatan komunikasi itu sudah terbangun di kota ini gitu. Dan kalau yang masa lalu kini menjadi cerminan untuk masa depan, saya kira ya Lasem akan tetap harmoni ya, walaupun mungkin konflik-konflik internal itu pasti ada, tapi ya namanya juga hidup bermasyarakat ya. Tapi kalau dari skala besar saya sih melihat seperti itu. Bahkan kemudian ketika heritage, ketika hubungan harmoni antar etnis di sini, hubungan manusia-manusia dengan alam, lingkungan dan bangunan menghasilkan energi yang sangat kuat untuk bisa dimanfaatkan ke banyak hal. Terutama kalau mungkin yang sekarang lagi kita lihat pariwisata kan lagi bangkit ya, lagi bangun, lagi mulai direvitalisasi, banyak hal yang terkait pariwisata. Lasem masa lalu itu muncul. Saya bisa berani bertaruh masa lalu pun di Lasem. Lasem itu sudah jadi kota pariwisata sejak masa lalu. Kenapa ada Tiongkok Java, kenapa ada Tiongkok kecil Jawa. Orang memberikan nama itu bukan sembarangan, ada indikasi orang datang, dan yang memberikan tuh nama Tiongkok kecil kan orang luar sebenarnya. Petit Sinoa itu kayak Claudine Salmon yang ngasih karena dia datang ke sini gitu kan. Terus ada Tiongkok Java, kita baru menemukan tadi di Rumah Tegel buku kecil tentang Han Songkong, margahan yang terkenal dengan kutukan Han, makamnya di Bagan. Itu ada buku kecil, ada ceritanya, disebutnya Tiongkok Java, dan itu diterbitkan pada masa era Belanda gitu ya. Saya belum cek tahunnya, tapi itu menarik. Lasem diangkat gitu dalam sebuku kecil segini gitu kan, cerita tentang kutukan Han. Itu salah satunya, belum yang lain dari Badri Santi, dari kitab guru, Mbah Guru. Saya kira kaya banget. Nah, yang belum kita temukan adalah kitab-kitab yang ditulis oleh empu-empu atau cendekiawannya Majapahit. Saya belum tahu, mungkin ahli-ahli Majapahit yang di Majapahit atau yang konsentrasi di Lasem sudah ada naskah-naskah itu, tapi mungkin belum dimunculkan gitu kan. Karena saya yakin betul kota ini
kota yang paling ujung Majapahit gitu ya, tidak mungkin tidak ada catatan gitu. Pasti. Tidak mungkin. Apalagi kalau mendengar cerita-cerita dari teman-teman yang mendalami Majapahit atau tentang Badar Santi dan seterusnya, ia menyebutkan Lasem ini dulu salah satu ujung tombak Majapahit. Orang belajar keagamaan, belajar ilmu seni militer dan seterusnya itu di sini gitu pada masa Majapahit. Dari mana info itu gitu kan? Nah, kita kan pasti ada naskah, saya yakin. Nah, mungkin belum ditemukan. Yang kan mungkin semesta belum memunculkan itu, kan ada waktunya, saya kira begitu. Tapi kalau dari perspektif saya yang mengkaji pecinan Nusantara dengan latar ilmu sinologi, buat saya Lasem ini bisa jadi lahan penelitian seumur hidup saya karena nggak ada habisnya. Semakin saya jalan, semakin saya mendapat kesempatan masuk ke rumah, semakin orang-orang di sini membuka pintu rumah dan pintu hatinya untuk saya semakin banyak menemukan narasi-narasi kecil yang kalau dijahit itu kemudian bisa menemukan masa lalunya Lasem, terutama yang di Kota Tua ya, dan bagaimana hubungannya Kota Tua ini dengan masyarakat sekitar, dengan lingkungan sekitar gitu. Sehingga saya kira kisah tentang perang Cina Jawa, kisah tentang batik Lasem, kisah tentang hubungan Sunan Bonang dengan mungkin putri-putri dari mana dan seterusnya, itu kan satu kisah yang narasi masa lalu yang bisa dibawa ke sekarang untuk bisa dimanfaatkan di masa depan gitu. Tinggal bagaimana kita bisa mengemas, menjembatani dan memanfaatkan semaksimal mungkin. Tapi intinya kalau ini heritage, saya rasa sih kita memang perlu melestarikan. Kemudian ada kajian pengembangannya, mau diapain sih nih Lasem gitu kan, mau diapain sih rumah-rumah, mau diapain sih cerita-cerita sejarah yang terkumpul, mau diapain sih kebudayaan yang sekarang masih berlangsung gitu, haul Eyang Sambu, haul Bende Beca, kemudian perayaan Dewi Indu, entah mungkin ada sembahyang kecil-kecil untuk para penghayat yang percaya gitu kan. Ini kan teks-teks yang kalau dikumpulkan, dikemas, kemudian dikaji lebih dalam, akhirnya bisa di-share sama masyarakat luas di Indonesia atau mungkin mancanegara. Ya betapa kayanya sih saya kira, dan ini bisa dimanfaatkan untuk macam-macam penelitian, kajian keagamaan, kajian hidup berbangsa bernegara, sampai ke pariwisata ya, bisa dijual untuk pariwisata itu. Wow. Pendapat saya dari 1,5 hampir 2 tahun saya di sini. Keren. Betapa kayanya tempatmu, Mas. Dan saya sirik karena saya tinggal di Jakarta. Saya lebih senang untuk banyak bergelut di sini gitu ya. Ya kan kalau di Jakarta udah banyak yang garap gitu, dan saya udah pengen yang unik gitu, dan ternyata Lasem buat saya satu, tempat penelitian abadi, dua, tempat yang orang tuh tidak mengenal saya tapi benar-benar bisa membuka hati dan membuka pintu apapun ya, pintu rumah, pintu hati, pintu pikirannya gitu untuk menerima saya, supaya saya bisa supaya saya bisa banyak mengambil banyak dari mereka gitu, cerita gitu. Mereka tuh senang cerita gitu, sampai Mbak Gina aja cerita masa lalunya di sini. Jadi saya punya bayangan, sampai bayangin dulu gimana orang naik kuda dengan cuman bawa lampu-lampu kaca kristal torong gitu ya, yang saya temukan tadi katalognya, dan saya masih lihat di beberapa rumah lampu-lampu itu tergantung tertutup kain lusuh gitu ya, bisa dirangkai gitu ceritanya. Dan itu masa lalu Lasem, salah satu selain yang dari kampung Jawa, kampung Kauman, kampung yang lain gitu ya. Gila, saya sampai merinding. Mungkin karena saya juga belum ketemu kota lain gitu ya, sama-sama bikin merinding sih gitu, tapi itu ya gitulah, kayak ada energi yang di sini enak gitu, beneran enak. Apalagi sekarang banyak orang-orang yang mungkin merasa Lasem ke depan bakal ada sesuatu
para pelestari gitu ya, para orang-orang yang kemudian bergerak di bidang heritage, dari mulai yang bekerja untuk advokasi heritage, teman-teman macam-macam, termasuk Rembang Heritage Society, DHS, RCHS, Rasem Kreatif dan seterusnya, ini Brelasem, Folkmas, apapun namanya. Saya kira ini teman-teman yang ingin Lasem maju, basisnya heritage. Ada lagi kelompok orang-orang yang saya kira pemilik-pemilik modal besar, kemudian mengkonserv bangunan yang dia miliki dan dia buka dan dia menyambut orang-orang luar yang ingin tahu itu dengan terbuka gitu kan. Saya kira nggak ada yang melarang-larang gitu, mungkin dulu agak sulit gitu, tapi sekarang saya kira mereka udah mulai banyak gitu kan yang melestarikan, yang kemudian merapikan. No mention lah 5 orang yang mendapat penghargaan dari Dinas Cagar Budaya Provinsi itu ya, itu kan salah satu contoh. Tapi banyak yang lain-lain tuh sekarang, ih rumah saya udah saya perbaiki loh gitu, bisa diapain ya, silakan dipemanfaatkan semaksimal mungkin. Di sana ada rumah-rumah gebyok yang mulai pengen juga gitu, Mbak kalau ini tulis dong tentang rumah ini, rumah kuno loh, rumah dari zaman kakek buyut saya. Yang ini ditulis ditulis iya, biar anak-anak tahu nih rumah Jawa ini tipe anu, sampai disebut gitu, ini rumah Jawa yang tipe ini gitu. Saya pernah di Dasun gitu ya, dicerita, ada yang cerita tuh rumah-rumah kiri yang warnanya hijau atau apa gitu kan, udah berkat radang garam tuh, ini rumahnya lucu banget Pak, saya tanya gitu kan, rumahnya lucu banget. Ya Mbak, dari mana ini? Oh ini kita dari media gitu kan, bilang ini dari media. Waduh, kita mau dong gitu, ini rumah kita biar karena mereka tahu, ternyata mereka dapat informasi kan rumah-rumah di kawasan pecinan itu besar-besar, terus sekarang banyak yang dibuka katanya gitu kan, bagus ya gitu deh. Ada perhatian seperti itu gitu, dan saya kira kalau sama-sama saling mengetahui jati diri rumahnya, mengetahui jati diri kebudayaannya, kalau gerak bareng nih tuh orang ya wah itu bisa jadi gerakan yang membanggakan, gerakan pelestarian. Saya rasa sih cerita Lasem begitu ya garis besarnya.